Assalamualaikum, balik lagi sama gue, Ilan Alkatiri. Rio Matsumura, ya salam. Akhirnya diresmikan Persija, dan bukan hanya dia. Ada lagi nanti beberapa pemain lagi yang akan datang. Gue akan bawakan gosip di sini. Nanti gue akan jelaskan apa itu gosip, apa itu rumor, apa itu incaran. Nanti gue akan jelaskan di sini. Tapi sebelumnya, seperti biasa, di like, di subscribe video gue. Yang belum sholat, pastinya sholat dulu. Dan bantuin subscribe juga channel kedua gue taruh di deskripsi di bawah. Di situ gue ngebahas tentang sepak bola nasional, tapi dengan video-video pendek, video-video shorts. Jadi lo bantuin subscribe juga tuh channel. Langsung ke Rio Matsumura. Gila, ini keren juga. Video welcome-nya menarik. Diposting kisi-kisinya pertama, wah begitu diposting geger ketahuan. Gue tadinya yang gue tahu tadinya itu Matsumura itu mau diumuminnya hari Sabtu. Hari gue bikin video. Diposting kemarin episode pertamanya itu hari Jumat. Tapi belum ketahuan siapa dia, cuma ada kisi-kisinya aja. Rame di kolom komentar, wah ini Rio Matsumura segala macam. Gue ngeposting di Instagram gue. Gue foto si Rio di postingan terakhirnya pakai jam. Dan di video welcome-nya Persija itu, yang episode pertamanya, itu pakai jam yang sama. Akhirnya gue sandingin, gue post. Ramai di mana-mana, akhirnya ketahuan yang harusnya diposting hari Sabtu, akhirnya sama adminnya diposting juga selang beberapa menit aja, nggak lama, selang beberapa menit dari episode 1, episode ini langsung dikeluarin. Kasih kisi-kisi selalu bocor. Ya makanya itu, gue lagi-lagi ya, gue tuh bukan tipe, konten gue nih bukan tipe yang ngebocor-bocorin rahasia. Lo kayak gini contoh deh. Lo main tak umpet, ya nggak? Lo main tak umpet deh sama teman-teman lo. Tiba-tiba ada ngasih tahu tuh dia. Ngumpet di situ tuh, kan enak. Lo udah mau ngasih kejutan, kalau contoh di Persijanya, tiba-tiba dibocorin sama orang, itu enak banget. Jadi gue nggak pernah melakukan hal itu. Gue menjaga, akan hal itu. Gue menganalisa dan gue memberi opini berita-berita yang udah beredar. Kayak sekarang nih, ada pemain-pemain baru nih, gue hanya, memberikan opini gue, pandangan gue terkait pemain ini. Kalau gue jenis kontennya kayak gitu. Oke, gue masih ke si Rio dikit lagi. Rekor di Persis kemarin, sedikit kita flashback. Dia main sebanyak 28 kali, 11 gol dan 6 assist. Penyerang lubang, second striker. Dengan rekor segini, itu gila sih, bagus. Buat gue, ini teruji keren sih. Apalagi dia main di Persis, yang mana teman-teman supportnya itu nggak sebagus yang ada di Persija. Di Persija ada Diko Simanjuntak, ada Abimanyu di situ, terus ada strikernya nanti mungkin yang akan datang ini. Terus dari lini belakangnya juga support. Harusnya Rio Matsumura ini akan lebih bagus di Persija, dan rekornya gue bakal ini kayaknya menggila ini orang di musim ini. Terus ada Witan juga di situ yang deg-degan kedatangan ini. Kayaknya bakal gila-gilaan, bakal cocok banget di Persija. Karena dia sudah teruji main di Liga Indonesia, dan di tim nggak sekelas Persija aja dia bisa perform. Apalagi di Persija Jakarta. Lanjut! Ini dia. Target kita musim ini adalah juara. Udah pasti, nggak perlu disebutin. Karena apa? Karena kita target musim lalunya itu kan peringkat 5. Tapi kita sekarang bisa ada di peringkat 2. Ketika lo di peringkat 2, nggak mungkin ngasih target di bawah. Masa iya udah peringkat 2 ngasih target? Oke. Musim kemarin kita peringkat 2, sekarang kita peringkat 4. Karena sebelumnya kita peringkat 5. Kan nggak kayak gitu. Kalau udah peringkat 2, pasti yang tertinggi lagi. Juara. Kalau udah juara, musim depannya ya naik level lagi. Namanya target selalu kayak gitu. Nah kali ini, musim ini, Rio Matsumura juga bilang, di wawancaranya, dia bilang, gue akan membantu semaksimal mungkin untuk meraih gelar juara bersama Persija Jakarta. Jelas target kita, jelas juara harga mati. Udah waktunya Persija Jakarta menjuarai Liga Indonesia. Gila, luar biasa. Oke, ini gue semangat. Satu welcome bikin darah gue mengalir lebih kencang lagi. Ada welcome lagi. Wah, gue bakal diri bawain kontennya nanti kalau ada welcome lagi. Ada welcome lagi, gue sambil lompat. Semakin banyak welcome, semakin menggila. Kali yang terakhir welcome-nya tuh, wah gue sambil salto mungkin bawain kontennya. Lanjut, ini ada gosip. Ada gosip, ada rumor, ada incaran. Gue akan bedakan satu persatu menurut versi gue. Incaran itu, kalau Persija ngincer orang itu. Belum tentu dilego, belum tentu dihubungin, tapi Persija ngincer. Kalau gosip ini di awang-awang. Belum tahu kejelasannya. Bisa iya, bisa enggak. Namanya juga gosip. Kalau misalkan rumor itu sudah ada pembicaraan. Contoh, Persija lagi telepon-teleponan sama pemain itu. Kayak si Matsumura.
Ternyata di konferensi persnya dibilang Matsumura itu musim kemarin, akhir musim itu udah ditelepon sama Thomas Doll. Thomas Doll ngejelasin rencana Persija musim ini, Matsumura tertarik. Jadi udah ada telepon. Nah, ketika udah ada telepon itu, terus ada bocoran, itu namanya rumor. Kalau gosip hanya akan terbang di udara, tapi dari gosip ini akan menjadi rumor. Dari rumor akan menjadi deal. Kalau versi gue kayak gitu. Nah, sekarang statusnya orang ini adalah gosip. Masih jadi saksi. Belum jadi tersangka. Jadi dia masih gosip. Siapa dia? Ini ya, anak-anak Jack Welcome ini gila sih. Cepet banget. Lo ke Instagram, ini gue sebutin namanya. Lo ke Instagramnya, lo lihat kolom komentarnya. Isinya Jack Welcome semua. Keren, luar biasa. Gila. Jadi banyak pemain berubah pikiran. Tadinya nggak mau jadi mau karena anak-anak Jackmania. Dia ngelihat animo yang segitu hebat, dia ngelihat atmosfer yang segitu kuatnya, itu menjadikan dia mau gabung ke kita. Jadi manajemen harusnya berterima kasih kepada Jackmania. Yang pertama ada namanya John Patrick Strauss. Oke? Oh sorry, yang Strauss. Oke. Jadi ada dua nama di sini. Ada dua nama. Yang pertama Rafael Obermier dan Patrick Strauss, oke? Rafael Obermier ini ada kemungkinan, tapi kalau kenapa gue si John Patrick ini agak meragukan, nanti gue akan jelaskan. Yang pertama, ini ASEAN ya, ini untuk slot ASEAN. Dia kewarganegaraan Filipina, tapi dia belum pernah membela timnasnya sama sekali. Dia di Jerman sekarang, di Liga 2 Jerman, dan dia nasionalnya ada dua nationality. Oke, yang pertama Obermier. Obermier ini kualitasnya lumayan, oke, bagus, dan dia dulu jebolan Bayern Munchen. Oke juga. Kenapa gue yakin? Karena dia mengganti kekosongan yang ada di Persija. Osvaldo Hai keluar, ini orang posisinya sama seperti Osvaldo Hai. Jadi setiap ada yang pergi, akan ada yang masuk di posisi yang sama. Osvaldo keluar, kemungkinan Obermier ini bisa mengganti peranannya. Dia musim kemarin baru bermain 2 kali, 2 gol, dan dia musim kemarin 2 gol dan 7 assist. Dia posisi sebagai sayap kiri di timnya. Yang berikutnya si John Patrick Strauss. John Patrick ini adalah bek kanan, posisi Rio Fahmi, dan dia bermain di Hansa Rostock. Tapi sekarang dia masih ada kontrak sampai musim depan, kalau nggak salah di bulan apa tuh? Musim depan, bentar. Gue lupa, catatannya nggak ada gue, dan harganya dia kalaupun Persija harus nebus itu 5,6 miliar. Rio Fahmi pun nggak ada cadangannya yang pasti di posisi dia. Di Persija siapa yang ngeganti Rio Fahmi? Gue agak nggak ada yang murni posisi bek kanan. Tapi ini orang John Patrick Strauss ini posisinya di situ di bek kanan, dan ini bisa jadi ke Persija, tapi gue lebih yakin si Obermier. Karena apa? Karena dia menggantikan posisi yang kosong di Persija. Kalau si Strauss ini masih ada Rio Fahmi. Kayaknya Rio Fahmi masih jadi andalan lah di Persija. Tapi kalau banyak pertandingan timnas, kemungkinan besar ya bisa ditarik juga. Ini hanya gosip ya. Ini masih gosip, dan ini masih gosip. Jangan terlalu dibesar-besarkan. Soalnya ini masih statusnya gosip. Oke. Untuk Persija Jakarta, itu informasinya. Dan ini gue mau ngelurusin sebentar yang masalah Argentina datang kemarin. Gue bilang di konten sebelumnya, Argentina bukan pakai duit dari pemerintah. Dia ada promotornya, terus ada yang membiayai, dan ada yang punya modal. Memang ada yang koreksi, Bang, itu bukan promotor katanya. Itu PSSI sekarang antar federasi. Emang iya bener. Jadi awalnya ini, gue nggak tahu ya diinisiasi sama si promotor atau bukan, tapi awalnya ini Arif Wicaksono namanya. Arif Putra Wicaksono kalau nggak salah namanya. Nah ini dari Nine Sport, dia yang paling ngurusin terkait Argentina datang ke Indonesia. Tiba-tiba sekarang diambil alih sama federasi, jadi sekarang urusannya PSSI sama federasinya Argentina. Bukan PSSI-nya Argentina nih, federasinya Argentina. Apa? Jadi PSSI sama dari pihak Federasi Argentina sekarang hubungan langsung tanpa ada promotor. Makanya tadi dikoreksi sama teman-teman di kolom komentar. Dia bilang promotornya bukan promotor, itu adalah PSSI. Iya, gue mau kasih tahu kalau sebelum PSSI masuk itu promotor duluan. PSSI set
Kesian. Orang lagi mau ngadain acara, set, disikat gitu ya. Gak apa-apa tapi, biarin. Yang penting Argentina datang. Dia juga berbesar hati, Pak Arif ini. Dia bilang, nggak ada urusan, nggak apa-apa, nggak kenapa-napa. Yang penting Argentinanya datang ke Indonesia. Itu intinya. Respect. Oke, terus yang berikutnya, sedikit gue mau terakhir nih. Tentang pelatih timnas kita, Sintayong. Aduh. Gue agak bingung ya sama apa berita kemarin tentang Sintayong. Soalnya gini, Sintayong ini kontraknya akan habis di bulan Desember dan Erick Thohir bilang kalau Sintayong ini akan menyelesaikan di Piala Asia. Piala Asia ini adanya di Januari. Jadi setelah kontrak habis baru ada Piala Asia. Gue nggak tahu nanti skemanya seperti apa, apakah diperpanjang sampai Piala Asia atau diperpanjang seterusnya, tapi statement Erick Thohir ini yang bikin gue heran. Dia bilang bukan, statement dari STY bilang kayak gini, kalau dia terakhir membela timnas ini nanti setelah Piala Asia. Gue nggak tahu ya Erick Thohir apakah ingin memperpanjang atau enggak. Sebenarnya pertaruhan itu di Piala Asia. Kalau di Piala Asia dia performnya bagus banget, dia nggak usah pakai pertanyaan lagi dan wajib diperpanjang. Karena udah kepalang lama ini kita sama dia dan udah terbentuk semua skemanya. Kalau di Piala Asia bagus, ya perpanjang. Kalau misalkan nggak bagus, kalau mau diganti, boleh-boleh aja. Tapi kalau gue menyarankan ganti pelatih itu bukan selamanya jadi solusi. Kalau misalkan nggak bagus-bagus banget, tapi oke lah. Maksudnya ada peningkatan levelnya, ya pertahanin. Karena nggak gampang untuk membentuk timnas. Kita jangka panjang. Target kita nanti untuk Piala Dunia, ini butuh waktu yang panjang. Kalau kita ganti pelatih baru lagi, itu akan mulai dari nol lagi. Capek lagi naik laginya. Jadi, berhubung sekarang udah bagus sementara, tapi kita lihat di Piala Asia, kalau performa bagus banget, nggak ada alasan untuk tidak memperpanjang. Harus diperpanjang sama PSSI. Kalaupun jelek banget, ya oke lah diganti. Tapi kalau biasa-biasa aja, tapi ada peningkatan, ya gue lebih menyarankan untuk dipertahankan. Itu dia informasi dari gue. Sekian, udah. Catatan gue nggak ada lagi. Dan gue akan membuat konten-konten berikutnya tentang berita-berita di minggu ini yang menarik-menarik untuk kalian semua. Jangan lupa sekali lagi di subscribe channel gue. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.